pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, perubahan perilaku menjadi kunci mencegah penyebaran virus corona COVID-19 terus bertambah. Sayangnya berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Satgas COVID-19 baru 32% masyarakat yang berkomitmen untuk patuh. Untuk itu, pemerintah pun menunjuk duta perubahan perilaku yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu tugas duta perilaku adalah mengkampanyekan pentingnya 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 13 November 2020 dengan episode The Three Musketeers. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Kemudian kita mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US CPI month on month yang turun dari sebelumnya 0,2% menjadi 0%, sementara year on year turun dari sebelumnya 1,4% menjadi 1,2%. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang turun dari sebelumnya 757K menjadi 709K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang turun dari sebelumnya 7.222K menjadi 6.786K. Kemudian kita akan beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Pelita Samudra Shipping Tbk atau PSSI yang hingga September 2020 raih kontrak 101 juta US dollar dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Pura Delta Lestari Tbk atau Demas yang meraih pendapatan pra penjualan atau marketing sales sebesar 1,38 triliun rupiah hingga kuartal 3 tahun 2020 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT United Tractors Tbk atau UNTR yang menyampaikan telah mengeluarkan biaya sebesar 1.018.854 US dollar atau setara dengan 14,96 miliar rupiah untuk kegiatan eksplorasi bulan Oktober 2020 dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 12 November 2020, IHSG ditutup melemah 50 poin atau 0,92% menjadi 5.458. Sektor keuangan, properti, infrastruktur, pertambangan, perdagangan aneka industri bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 256 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari The Three Musketeers. Pertemuan 3 serangkai antara Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Amerika, dan Bank Sentral Inggris membawa berbagai opini dan pendapat yang mungkin ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari sana. Keputusan yang diambil oleh beberapa mitra Bank Sentral juga turut mempengaruhi prospek pertumbuhan untuk kuartal berikutnya. Namun mereka juga membantu Bank Sentral dalam membentuk dan membuat setiap opsi kebijakan dan kredibilitas Bank Sentral ke depannya. Setelah adanya penurunan biaya pinjaman dengan mendekati atau di bawah nol dan melakukan pembelian aset besar-besaran, biasanya mereka secara otomatis meminta pemerintah untuk meningkatkan kebijakan fiskalnya. Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa ada ancaman yang sangat nyata saat ini karena ada potensi perusahaan mengalami kebangkrutan lebih banyak yang mendorong tingkat pengangguran mengalami kenaikan yang justru akan membuat daya keterampilan menjadi berkurang. Powell menambahkan, kami memiliki pemulihan yang lebih kuat jika kita, para bank sentral mendapatkan dukungan fiskal pada saat yang tepat. Saat ini naiknya beban utang pemerintah akan membuat ruang kebijakan moneter menjadi lebih ketat sehingga membuat ruang gerak bank sentral menjadi terbatas. Powell sendiri memberikan gambaran bahwa perekonomian masih berada di jalurnya saat ini yang dimana dalam fase pemulihan yang sulit. Namun ingat, resiko utama masih berada di pasar yang dimana penyebaran virus corona menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Jerome Powell, Andrew Bailey, dan Christine Lagarde mengatakan bahwa kehati-hatian merupakan hal yang terpenting saat ini. Oleh sebab itu, para gubernur bank sentral harus tetap mawas diri. Bailey pun mengatakan hal yang sama seperti kami katakan kemarin. Bailey mengatakan bahwa berita vaksin memang sangat amat menggembirakan dan vaksin tersebut tentu akan mengurangi ketidakpastian. Namun kami belum sampai ke sana. Vaksinnya sendiri masih belum ada sehingga Lagarde sendiri pun belum terlalu bersemangat dalam menanggapi kabar gembira tersebut.
Yang akan menjadi perhatian pelaku pasar adalah pertemuan Bank Sentral The Fed pada tanggal 15 hingga 16 Desember mendatang, yang dimana ada kemungkinan The Fed akan mengubah program pembelian obligasi sebagai salah satu upaya untuk mendorong pemulihan perekonomian. Ternyata langkah The Fed ini sudah dimulai terlebih dahulu oleh Bank Sentral Inggris yang sebelumnya sudah menaikkan ukuran program pembelian obligasi minggu lalu dan akan diikuti oleh Bank Sentral Eropa yang juga tengah bersiap untuk melakukan penambahan akomodasi moneter di Eropa untuk bulan depan. Lagarde menambahkan bahwa pembelian aset bersama dengan pendanaan dari bank dalam bentuk jangka panjang adalah salah satu alat kebijakan moneter dalam mengeluarkan stimulus berikutnya. Saat ini kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang paling penting untuk mengurangi dampak dari wabah virus corona yang baru dilengkapi dengan kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal ini yang sedang terasa amat sangat sulit, khususnya di Amerika. Pasalnya anggota parlemen Amerika saja masih memperdebatkan stimulus fiskal tambahan yang masih belum keluar sejak pemilihan Presiden Amerika usai kemarin. Sejauh ini, pelaku pasar dan investor masih memperkirakan bahwa Senat masih akan dikuasai oleh Republik, meskipun sejauh ini kita semua masih menunggu hasil dari 2 pemulihan putaran pada bulan Januari mendatang di negara bagian Georgia. Powell mengatakan bahwa kita masih harus berbuat lebih banyak dan Kongres harus berbuat lebih banyak juga pada kebijakan fiskal karena sektor tenaga kerja mungkin akan mengalami kenaikan yang lebih cepat akibat wabah virus corona dengan efek yang belum pasti. Masalahnya adalah sejauh ini pemerintahan Trump telah melangkah mundur dari pembicaraan terkait dengan paket stimulus tersebut, sehingga membuat negosiasi kesepakatan dengan Nancy Pelosi semakin tidak jelas. Beralih kepada Lagarde yang dimana dirinya memberikan apresiasi terhadap pengobatan dan pembayaran secara digital sebagai fitur yang sangat positif di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, sehingga dunia menjadi lebih tergantung dengan teknologi. Tentu dengan adanya transformasi digital tersebut, hal ini akan menjadi menguntungkan bagi perekonomian sehingga berbagai sektor layanan dapat diakses di mana saja sehingga akan mempercepat era digitalisasi yang dimana justru di sektor inilah Eropa sedikit tertinggal dari yang lain. Sejauh ini setelah menguatnya pasar dalam beberapa hari mendatang, koreksi merupakan sesuatu yang dibutuhkan. Namun apa yang disampaikan oleh kami dan bank sentral di seluruh dunia terkait dengan ketiadaan vaksin ini memang membuat kita berpikir optimis namun realistis. Kehati-hatian merupakan salah satu poin yang penting saat ini karena jangan sampai sisi optimis kita melupakan hal yang terpenting saat ini yaitu kenyataannya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari mulai membaik. Bank Indonesia melaporkan penjualan retail pada September 2020 melanjutkan tren perbaikan yang terjadi sejak Juni 2020. Perbaikan penjualan retail terjadi pada sebagian besar kelompok komoditas yang dipantau seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang tercatat tumbuh positif dalam 2 bulan terakhir serta perbaikan pada sub kelompok sandang dan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor. Sementara itu pada sub kelompok sandang dan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor yang masing-masingnya minus 64,9% year on year dan minus 23,5% year on year pada Agustus 2020 membaik menjadi minus 59,7% year on year dan minus 18,7% year on year pada September 2020. Berdasarkan data, indeks penjualan real pada September 2020 sebesar 193,8 mengalami perbaikan dari minus 9,2% year on year pada Agustus 2020 menjadi minus 8,7% pada September 2020. Bank Indonesia memandang perbaikan penjualan eceran pada Oktober 2020 akan sedikit tertahan dengan tumbuh sebesar minus 10% year on year. Sejumlah komoditas seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok barang budaya dan rekreasi diperkirakan mengalami penurunan penjualan. Sementara beberapa komoditas yang diperkirakan mengalami perbaikan kinerja penjualan, di antaranya kelompok perlengkapan rumah tangga dan bahan bakar kendaraan bermotor. Peningkatan kinerja pada sektor ini pun didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat, khususnya perbaikan daya beli masyarakat yang diperkirakan terjadi seiring dengan sejumlah insentif yang dikeluarkan pemerintah, khususnya pada program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Responden memperkirakan penjualan eceran pada 3 bulan mendatang yaitu pada Desember 2020 akan meningkat. Hal ini tercermin dari indeks ekspektasi penjualan atau IEP 3 bulan mendatang yang sebesar 157,2, lebih tinggi dari periode sebelumnya sebesar 152,1. Sebagian responden menyatakan peningkatan penjualan real eceran pada 3 bulan mendatang tidak terlepas dari peningkatan permintaan masyarakat pada periode Natal dan libur akhir tahun.
Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.410 hingga 5.525. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari ASI, kemudian yang kedua ada dari ICBP, dan yang ketiga ada dari KLBF. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Demas atau PT Pura Delta Lestari Tbk yang meraih pendapatan pra penjualan atau marketing sales sebesar 1,38 triliun rupiah hingga kuartal 3 tahun 2020. Pencapaian ini setara dengan 69% dari target marketing sales sepanjang tahun 2020 sebesar 2 triliun rupiah. Meskipun baru mencapai 69%, hal ini memberikan gambaran bahwa di tengah masa pandemi corona, permintaan akan lahan industri masih tetap ada sehingga ini mendorong perusahaan untuk memaksimalkan dalam meningkatkan marketing sales. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 260 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 295 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Kemudian yang kedua ada dari ITMG atau PT Indo Tambang Raya Megah Tbk yang membukukan pendapatan sebesar 871,88 juta US dollar hingga kuartal 3 2020. Pendapatan yang dibukukan hingga kuartal 3 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, di mana perusahaan mengalami penurunan pendapatan bersih hingga 33,17% secara tahunan dari 1,30 miliar US dollar menjadi 871,88 juta US dollar. Wabah COVID-19 menyebabkan bahwa penurunan permintaan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi dan minat beli yang lemah di negara pengimpor utama telah berdampak terhadap harga batu bara global. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 8.800 dan tingkat probabilitas sebesar 44%. Sedangkan dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 9.250 dan tingkat probabilitas sebesar 45%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.